Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga-Nya Allah, wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Babur Rahmah beserta jajaran, para asatiz, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Fakhrian, beliau sebagai khatib di Masjid Babur Rahmah ini, dan beliau alumni dari Al-Azhar. Beliau ilmunya lebih tinggi, tapi karena beliau lagi batuk, maka beliau menyuruh saya boleh duduk di sini. Para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, para ustaz-ustazah, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita tergolong hamba yang diridhai Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah dan ujian dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj Rasulullah. Terjadilah perselisihan antara para ulama. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan terjadi Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal. Ada ulama mengatakan, dan ini yang masyhur di antara kita, terjadi Isra Mi'raj malam 27 Rajab. Dan ada ulama mengatakan yang berbeda. Ulama mengatakan terjadi Isra Mi'raj, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Peristiwa yang sangat luar biasa ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra dan surat An-Najm. Saya tidak bahas peristiwa yang biasa dibahas penceramah atau dai. Saya berusaha mendalami hikmah di balik kejadian-kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau memulai dengan Subhana, Maha suci Allah. Sucikan Allah dari segala kekurangan. Allah berbeda dengan yang lain.
Kalau Allah memulai dengan subhana, berarti sesuatu yang akan diceritakan berikut subhana itu subhanallah, berarti itu mengajukan. Ada yang bisa ditundukkan oleh Allah, ada yang tidak bisa ditundukkan. Buktinya onta begitu tinggi kita bisa tundukkan, walaupun anak kecil gampang menundukkan onta itu karena Allah mengizinkan. Tapi kalau kita lihat semut segini bisa mengganggu kehidupan kita, masuk ke dalam baju, gigit sana gigit sini, ganggu kita, padahal cuma segini dia. Berarti Allah belum menundukkan makhluk itu kepada kita. Maka ketika Allah menundukkan sesuatu kepada hamba, maka itu Allah berkehendak. Allah punya kudrah, punya iradah. Maka ketika Allah menceritakan subhanalladzi asra, maka jangan kaget. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Jangan samakan kemampuan Allah, kudrahnya Allah dengan makhluk. Saya hidup, Allah hidup. Apakah kehidupan Allah sama dengan saya? Tidak mungkin. Saya berada, Allah ada. Apakah keberadaan saya sama dengan Allah? Ya tidak mungkin. Zat yang Maha Mulia. Subhanalladzi asra, sudah selesai. Asra, Allah telah memperjalankan Muhammad SAW. Bukan Nabi yang jalan sendiri. Kalau sudah ranah Allah, sudah masuk wilayahnya Allah, kita nggak usah ikut banyak debat. Maka banyak orang tak menerima Isra Mi'raj. Kan Allah bilang asra, bukan sara. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi yang jalan sendiri. Maka serahkan kepada Maha Kuasa. Tidak ada serupa dengannya, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Asra bi'abdihi. Kalau abdihi disebut dalam Al-Quran artinya hambanya, dengan roh dan jasad. Nabi dalam posisi tertinggi di Sidratul Muntaha, tapi masih disebut hamba. Keadaan seorang muslim terbaik atau kedudukan terbaik adalah Anda menjadi hamba-Nya Allah, menghambakan diri Anda kepada Allah, menundukkan jiwa dan raga ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi, dengan roh dan jasad dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Karena kalau sekedar mimpi, tak ada yang protes. Orang kafir protes berarti mereka tahu ini Nabi benar diperjalankan dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Lailan, dalam sebagian malam. Gak masuk akal. Maka orang Arab, orang kafir Quraisy pada saat itu, gimana kamu cerita gak masuk akal? Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita aja berbulan-bulan sampai ke situ, berhari-hari sampai ke situ. Masa kamu bilang sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Fulan, lihat peristiwa di surga, di neraka, ke Sidratul Muntaha. Dalam sebagian malam tak masuk akal. Saya ingin bercerita, makin kekuatan itu makin besar, makin berkurang waktu. Saya ceritakan kemarin, kalau dari sini ke berjalan kaki ke Medan menghabiskan waktu berapa lama? Berapa hari? 12 hari. Lebih 15 hari. Ya, ikutin aja ya. Halo? Halo? Masih hidup? Dari sini saya jalan kaki ke Medan 15 hari berjalan kaki. Kalau saya naik motor berkurang tidak waktunya? Kenapa? Karena ada kekuatan. Kalau naik bis berkurang lagi. Kalau naik mobil pribadi berkurang lagi. Kalau naik pesawat lebih cepat lagi. Kenapa? Makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Maka karena kekuatan Allah berbeda, Sang Khaliq, maka waktu yang menurut kita panjang bisa menurut Allah sedikit. Jelas? Maka Allah katakan lailan, dalam sebagian malam. Maka ukur dengan kekuatan Allah. Jangan ukur dengan kita naik pesawat aja dari sini ke Saudi 8-9 jam sampai. Dulu orang haji berbulan-bulan sampai istrinya lupa dia punya suami. Bener kan? Saking lama dia haji.
Kakek saya dari Mesir ke Saudi aja sampai dikatakan hajinya itu mereka pakai onta dulu kan. Kalau dari sini naik kapal, beca ya. Naik kapal semua kan. Nah, dulu mereka itu sampai naik onta, sampai anak dan keluarga lupa. Kenapa? Saking lama mereka di sana. Tapi sekarang kita lihat, kalau kita ceritakan kepada Abu Jahal dulu, orang Indonesia bisa berangkat ke Saudi dalam waktu 8 jam, tidak masuk akal. Karena belum ada alat canggih di waktu itu. Maka kalau Allah bilang sebagian malam, ya udah, ukur dengan kudrahnya Allah, kekuatannya Allah, udah selesai. Dalam sebagian malam, kenapa Isra Mi'raj itu terjadi malam hari bukan siang hari? Biar orang semua lihat loh. Nabi lagi terbang di depan mereka, kan enak. Udah nggak banyak rusuh, nggak banyak urusan. Kata ulama, lailan terjadi Isra Mi'raj lailan dalam sebagian malam, khususnya malam hari. Karena apa? Itu tantangan yang besar. Sesuatu Anda tidak lihat tapi beriman kepadanya, itu pahalanya berlipat-lipat. Kita beriman kepada Nabi, nggak pernah jumpa Nabi sama sekali. Itu dibanding sahabat luar biasa. Memang kedudukan mereka lebih tinggi. Tapi coba diukur saja. Dari Anda sebagai orang Indonesia yang di mana-mana dengar suara azan, walaupun dibandingkan dengan suara apa tuh kemarin? Hah? Suara anjing katanya. Maaf. Memang lagi begitu. Karena pas lahir nggak diazanin dia, digomongin ngomong gitu. Astagfirullah. Jadi di Indonesia itu terdengar suara azan di mana-mana. Beda dengan orang di Amerika kalau jaga sholat tepat waktu. Pahalanya berlipat. Kenapa? Al-ajru ala qadri masyaqqah. Makin susah, makin berat kita banyak tantangan yang kita hadapi, kemudian kita tetap istiqamah di zaman fitnah, kita tetap menjaga diri, itu pahalanya berlipat-lipat. Seperti orang menggenggam itu bara api di tangannya. Kenapa? Itu berbeda. Bayangkan mereka yang dulu dengan Nabi, duduk sama Nabi, dengarin Nabi. Bila kita nggak lihat apa-apa, kita lihat yang nggak jelas seperti itu. Orang hafal Quran radikal, suara azan mengganggu, nggak tahu berikutnya suara apa lagi. Celana cingkrang mengganggu. Padahal cingkrang nggak pernah mengganggu. Akhirnya jadi banyak, subhanallah. Maka terjadi di malam hari agar tantangan yang lebih besar. Siapa yang percaya? Memang kenapa Allah mau apa dari situ? Karena Nabi akan hijrah habis Isra Mi'raj, Nabi hijrah. Hijrah itu apa? Nabi bangun negara. Kalau Nabi bangun negara, yang ikut membangun negara bukan orang lemah, bukan lemah iman, bukan lemah enggak, orang yang kokoh imannya, yang kuat imannya. Maka Allah filter dulu siapa yang ikut, siapa yang tidak. Dibersihkan dulu, disapu dulu. Siapa yang akan ikut bersama Nabi membangun negara, siapa yang tidak akan ikut. Maka Allah filter dulu, banyak orang murtad yang lemah imannya itu dibersihkan oleh Allah dulu. Dan banyak orang-orang tidak percaya. Dan tantangan yang besar, dan di antara ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Kita tidak pernah lihat siksa kubur, tidak melihat siksa neraka, tapi kita beriman. Karena itu tauhid itu apa, dalam pembahasan kitab-kitab tauhid dibagi apa? Al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Al-ilahiyat itu berkaitan dengan Allah. Ma yajib, ma yastahil, ma yajuz. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan lain. Yang kedua, an-nubuwat berkaitan dengan seorang rasul. Apa yang wajib bagi rasul, apa yang mustahil bagi rasul, apa yang boleh bagi rasul. Yang ketiga, baru bicara tentang sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Hampir sebagian besar agama kita cuma dengar doang. Dari pendengaran, siksa kubur, siksa neraka, surga, itu semua kita dengar. Kita tidak pernah lihat, tidak pernah lihat sih. Maka disebut dalam kitab-kitab tauhid itu apa? As-sam'iyah. Karena hanya cuma kita dengar. Dan waktu malam itu waktu yang paling bagus. Salat terbaik sesudah salat 5 waktu adalah salat malam. Waktu kita berkhalwat. Dan biasanya pertemuan kekasih kita dengan orang yang kita cintai biasa atau dengan yang kita cintai adalah di malam hari. Seperti perjumpaan seorang hamba kepada Allah pada saat malam. Kenapa? Salat yang tidak ada riya. Seperti salat subuh, salat isya, salat malam. Kenapa? Tidak ada yang lihat. Khususnya salat malam. Ya, kenapa? Pada saat salat malam itu
Kita tidak dilihat oleh siapa-siapa, kecuali kalau sholat subuh masih dilihat, sholat isya masih dilihat. Lebih ikhlas lagi adalah sholat malam. Maka tidak ada satupun yang bisa melihat kita, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Dari masjidil haram kita tahu di Makkah ke masjidil aqsa di Palestina. Kenapa? Liyuriyakum min ayatina. Sebelumnya Allah jelaskan Masjid Al-Aqsa itu alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Bukan hanya tempatnya, tapi tanahnya juga subur. Tanahnya penuh dengan keberkahan, maka disebut negeri Syam. Termasuk Palestina. Palestina itu Masya Allah berkah, berlimpah bagi mereka. Linuriyakum min ayatina, agar Allah perlihatkan apa? Tanda kebesaran Allah. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang kita ingin jawab bersama-sama. Kalau kita bertanya, Nabi mengimami para nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa dengan apa? Nabi mengimami mereka dengan apa? Salat. Salat kan baru diwajibkan ketika Mi'raj. Kok salat duluan? Salat apa itu? Halo? Ya, hadir. Alhamdulillah, masih hidup, Masya Allah. Nah, pertanyaannya nih, Nabi mengimami mereka sholat, padahal sholat baru diwajibkan ketika Mi'raj, artinya sesudah beliau naik ke atas, ke Sidratul Muntaha. Sholat apa itu? Pada saat dibuka kitab-kitab, dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, beliau menjelaskan, dulu sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, Allah wajibkan sholat 4 rakaat. 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari, dan itu hampir sama dengan sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hidupkan para nabi dan rasul, 124.000 nabi, 310 rasul. Mereka dihidupkan semua kecuali Nabi Isa diturunkan dari langit. Apa kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Mereka mendahulukan imam. Beliau sebagai imam, berarti beliau terbaik di antara mereka. Yang terbaik, yang paling mulia, ya, kedudukannya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya pertanyaan di sini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan tadi saya ceritakan mengimami 124.000 nabi, betul? Dan mengimami 310 rasul, berarti jumlahnya banyak. Tapi kenapa di langit beliau cuma berjumpa dengan 7 nabi dan rasul saja? Sisanya pada kemana? Karena ulama berusaha memahami, mendalami hikmah perjumpaan Rasulullah dengan 7 rasul itu. Kan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit, di langit pertama jumpa dengan siapa? Nabi Adam, bapaknya manusia. Ya. Pertama jumpa dengan Nabi Adam. Apa hikmah Nabi bertemu dengan Nabi Adam orang pertama? Kata ulama, Nabi Adam itu diciptakan kemudian dimasukkan di dalam mana? Surga. Habis itu dikeluarkan dari surga, betul? Nanti di akhirat nanti Nabi Adam balik lagi ke surga. Itu hikmah dan isyarat untuk Nabi bahwa engkau akan mengalami apa yang dialami Adam. Nabi lahir di Makkah, besar di Makkah, nanti akan dikeluarkan penduduk Makkah, nanti akan Allah kembalikan dia ke Makkah lagi. Jelas? Karena Nabi besarnya di Makkah, lahirnya di Makkah, kemudian Nabi SAW dikeluarkan, diusir. Dengan Nabi hijrah, Nabi kembali lagi ke Makkah tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah, menaklukkan Makkah. Berarti Allah berjanji, wahai Muhammad, kau akan mengalami apa yang dialami oleh Adam. Dan biasanya orang kalau jauh dari negerinya, itu merasa itu paling berat bagi hatinya. Sebesar apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, itu kalau dia jauh dari tempat lahirnya, itu dia merasa penderitaan luar biasa. Itu yang dialami Rasulullah. Maka itu hikmah pertama Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam. Kemudian perjumpaan Nabi Muhammad di langit kedua, jumpa dengan Nabi
Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa masih hidup. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Siapa? Nabi Isa. Imam Ibn Hajar menghitung sahabat Nabi yang masih hidup dan sahabat Nabi yang akan terakhir wafat adalah Nabi Isa. Kok bisa? Karena Nabi Isa masih hidup, jumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi bahwa beliau adalah Rasulullah. Dan Nabi Isa masih hidup, maka disebut sahabat Rasulullah Muhammad yang masih hidup. Maka setiap yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, melihatnya atau tidak dapat melihatnya, yang penting jumpa dengan Nabi, meninggal dalam agama Islam, itu disebut sahabat. Kenapa? Biar orang sahabat buta, Abdullah bin Mas'ud dan lain, masuk ke dalam golongan sahabat. Karena kalau kita bilang setiap yang melihat Nabi, itu kurang tepat. Kenapa? Banyak sahabat buta, mereka itu bertemu dengan Nabi dan tidak dapat melihatnya, tapi kita sebut sahabat. Maka setiap kullu man laqiyan Nabi, ya, kullu man ra'ahu wa laqiyan, setiap yang melihat Nabi dan berjumpa juga dengannya. Dan ada yang hidup di zaman Nabi nggak pernah jumpa, seperti Uwais bin Amir Al-Qarni, orang Yaman. Karena khidmat sama ibunya, dia nggak datang ketemu Nabi, padahal hidup di zaman Nabi. Subhanallah. Maka itu Allah berikan kedudukan besar, doa mustajab. Dan beliau punya penyakit kusta, penyakit kulit, kecuali mau dirham sebesar dirham ada di dalam tubuhnya. Ya, sebagai peninggalan kenangan, biar dia ingat rahmat Allah baginya. Perjumpaan Nabi Muhammad di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, itu apa hikmahnya? Allah ingin berpesan kepada Nabi Muhammad, kau jumpa dengan Yahya dan Isa, kau akan dimusuhi oleh orang Yahudi sebagaimana Isa dan Yahya dimusuhi Yahudi. Kan dulu Nabi di Makkah ada orang musyrik, kemudian Nabi pindah ke Madinah hijrah, itu banyak orang Yahudi. Halo? Banyak orang Yahudi di Madinah, maka orang Yahudi itu yang memusuhi Nabi Yahya sampai mereka membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal syahid. Dan Nabi Isa hampir mau dibunuh, Allah angkat beliau ke langit. Maka Nabi Muhammad diberi isyarat, kau akan dimusuhi juga oleh orang Yahudi. Maka ada seorang wanita di Khaybar masak kambing guling untuk Nabi, kemudian dikasih racun, Nabi diundang. Nabi baru makan, dikasih tahu sama Allah, ini beracun. Sahabat yang makan sama Nabi meninggal. Ada beberapa sahabat meninggal. Dan wanita itu dipanggil, kenapa kau lakukan demikian? Kata Nabi. Kata wanita itu, kalau kau Rasul, kamu tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau kau seorang pendusta, pasti akan mati. Maka Nabi SAW mata muta'athiran bis-sum. Nabi SAW itu meninggal di akhir hayat masih merasa bekas daripada racun yang beliau pernah makan. Maka Nabi memaafkan wanita itu, tapi wanita itu kata ulama pendapat yang sahih, wanita itu dihukum mati. Kenapa? Bukan karena Nabi maafkan, karena dia telah membunuh sahabat-sahabat yang meninggal di tempat. Keluarga sahabat itu meminta agar dikisos, akhirnya dihukum mati. Tapi kalau Nabi maafin, subhanallah, udah membunuh Nabi, tapi mulia akhlaknya sampai Nabi maafkan. Itu hikmah di langit kedua. Kemudian langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihis, dan Nabi Yusuf diberikan separuh dari ketampanan, keindahan. Itu separuhnya Nabi Yusuf, dan seluruhnya diberi oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu kalau lagi hamil 4 bulan 7 bulan dibacain surat apa? Yusuf. Kenapa? Biar ganteng. Percuma. Ya bapaknya begitu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak mungkin ibu-ibu bawain air di Bekasi 2 botol, ibu-ibu hamil 3, ibu-ibu hamil. Selesai acara Islam Merah, Syekh minta bikinin air. Oh, buat apa bu? Biar anak saya mirip Syekh. Anak kamu mirip saya, gimana caranya? Yang tanam saham orang Jawa masa keluar lanjut. Itu kan la haula wala quwwata. Itu musibah besar itu. Kalau anak ibu mirip saya jangan. Nanti tuduhannya macam-macam. Jadi antara ya anak yang dituduh atau ibu dituduh sering main ke puncak, ketemu orang Arab di sana repot. Jadi anak mirip bapak, bapaknya kalau enggak mirip ibunya, lebih
bagus. Ya orang tetangga saya lagi hamil, saya kan bolak-balik acara segala macam, dilihatin terus bolak-balik ya kelihatan sama dia. Pas anaknya lahiran, mancung hidungnya. Kata bapaknya apa? Loh, ini anak kita apa anak tetangga ini? Kok beda pabrik? Pabrik kita biasa mancung ke dalam, kok ini mancung keluar. Tapi luar biasa. Ini ada yang mancung hidung, ada yang mancung perut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf diberi syitral husn, separuh daripada ketampanan dan keindahan. Apa hikmah Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dimusuhi oleh saudara kandungnya sendiri. Subhanallah, saudaranya sendiri. Maka yang memusuhi Rasulullah adalah keluarganya sendiri, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, paman kandung Nabi. Subhanallah. Maka itulah apa Allah ingin menghibur Nabi. Nih, kamu alami itu sudah dialami oleh fulan dan fulan dan fulan. Ada di surga, dikeluarin terus balik lagi ke surga. Kamu nanti mengalami yang sama. Yahya dan Isa demikian. Nanti Yusuf juga demikian. Kemudian Nabi naik lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Allah sebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Allah angkat derajat Nabi Idris, dan begitu Allah akan angkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di langit kelima beliau jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun kakak dari Nabi Musa, dan beliau Nabi bukan Rasul. Menurut ulama, Rasul beda dengan Nabi. Rasul itu apa? Rasul orang yang membawa syariat baru dan kitab baru. Kalau Nabi meluruskan syariat Rasul itu, maka Nabi Musa Rasul diutus, kemudian Nabi Harun yang meluruskan perjuangan dan syariatnya Nabi Musa, tidak membawa syariat baru. Contoh, Nabi Musa membawa Taurat, agama Yahudi, Taurat. Nabi Harun meluruskan Taurat tersebut, tidak membawa kitab lagi, tidak membawa syariat baru, hanya meluruskan saja. Itu menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Nabi Harun alaihissalam dimusuhi oleh kaumnya, tapi mereka kembali mencintainya. Begitu Nabi Muhammad akan mengalami. Kau akan dimusuhi oleh kaummu, nanti mereka akan kembali mencintaimu lagi. Kemudian langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kalau kita perhatikan dengan Nabi Harun, Nabi Musa lahir pada tahun Fir'aun mewajibkan membunuh semua laki-laki yang lahir pada tahun itu. Tapi kalau Nabi Harun lahir pada tahun itu Fir'aun dulu aturannya selang-seling. Tahun ini dibunuh semua anak laki-laki yang lahir, tahun depan tidak. Nabi Harun lahir pada tahun dia bebaskan orang dari pembunuhan tersebut. Tapi Nabi Musa lahir di tahun yang diwajibkan oleh Fir'aun untuk semua tentara membunuh laki-laki yang lahir pada saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad jumpa di langit ke-6 dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Rahimallahu akhi Musa, udhiya bi akthar min hadha fasabar. Kenapa? Nabi Musa itu paling banyak ujiannya. Sampai Nabi bersabda, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia telah diuji lebih dari saya, dan beliau tetap sabar. Nabi Musa kalau kalian baca paling banyak cerita dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah ada, di banyak surat. Karena cerita beliau itu luar biasa. Banyak mengalami dari kaumnya, tapi beliau tetap bersabar. Maka itu Allah berikan pesan, apa yang kau alami, wahai Muhammad, itu dialami 2 kali 3 kali lipat oleh Musa. Maka itu bersabar. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW berjumpa di langit ke-7 dengan Nabi siapa? Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ketika Nabi Muhammad jumpa, karena habis Nabi Ibrahim langsung ke Sidratul Muntaha. Nabi Ibrahim alaihissalam lagi bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Persis di atas Ka'bah. Allah yang Maha mengetahui bentuknya, bangunannya adalah Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur dan dimasuki setiap hari 70.000 malaikat, tidak keluar sampai hari kiamat. Pesan Allah untuk Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau akan mengakhiri hidupmu dengan haji. Maka Nabi haji di tahun 10 Hijriah.
Nabi wafat 11 Hijriah. Kemudian apa hikmah ketika tasyahud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali kama shallaita ala wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang kita sebutkan dalam tasyahud bukan Nabi Adam? Karena pada saat Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi Muhammad jumpa Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka kita menjawab salam dan salam. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Musa lagi karena tidak ada satupun yang titip salam buat kita. Hanya yang titip salam Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita menjawab salam Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Apa boleh pakai Sayyidina? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak. Maka yang mana saja boleh. Yang penting sholat. Mau pakai tidak pakai juga tak masalah. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, kirim salam kepada umatmu. Maka ada hadis yang namanya hadis musnad ila Nabi Ibrahim. Ada hadis bersambung sampai Nabi Ibrahim. Itu hadis ini. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan hadis ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat, beliau mengatakan itu karunia Allah bagi orang beriman, punya hadis, punya sanad bersambung sampai Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke sahabat sampai kita. Dan itu dibagikan oleh guru-guru kami, kita punya sanadnya. Namanya Al-Hadits Al-Musnad, hadis yang bersambung sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa kita hadis kita sampai Nabi Muhammad doang. Tapi ini satu-satunya hadis yang bersambung sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, kirim salam dan kabarkan kepada mereka bahwa surga ada tanahnya baik, tanahnya subur dan dia lembah-lembah. Dan tanaman surga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Dalam riwayat At-Tabarani ada tambahan, "Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Subhanallah. Inilah di antara hikmah-hikmah sebagian kenapa Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam. Saya tertinggal satu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, Allah wajibkan salat pertama berapa kali? 50. Habis itu turun Nabi. Kenapa? Kan Nabi Muhammad lewat Nabi Ibrahim, langit ke-7. Pas langit ke-6 Nabi Musa nanya, "Apa yang Allah wajibkan untuk umatmu?" Kata Nabi Muhammad, "Salat 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Kembali minta keringanan." Sampai Nabi Muhammad antara Allah dan Nabi Musa minta keringanan sampai menjadi 5. Kata Nabi Musa, "Kembali lagi minta keringanan." Kenapa? Jangan-jangan Nabi Musa udah tahu nanti ada game online sekarang. Banyak yang sibuk. Kalau astagfirullah, sekarang game online itu benar-benar, apalagi pinjaman online, musibahnya bukan main. Maaf, bermain boleh, tapi hidupnya untuk bermain itu yang tidak boleh. Kita bermain boleh, ada hiburan buat hati, tidak masalah. Tapi hidupnya cuma untuk bermain itu musibah. Karena hidup kita itu berharga, setiap detik itu berharga. Orang tua yang punya anak diarahkan. Maaf, bagaimana kita mau jadi contoh? Kita sendiri aja main handphone di depan anak terus. Kita tinggal lepas dari handphone. Bagaimana kita menjadi contoh? Kita kemudian anak kita hafaz Quran, kita sendiri nggak pernah baca Quran, nggak pernah pegang Quran di depan anak. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan anak kita menjadi imam masjidil haram. Anda sendiri jarang salat di masjid. Kita mengharapkan anak kita hafaz Quran, yang terdengar dari rumah kita cuma suara dan doa, musik dan lain, sinetron. Apa yang Anda dapat? Maka bisa kita kawal. Kalau bisa, ada guru yang muda, umurnya lebih dekat kepada anak-anak kita, ajak kajian seminggu sekali, seminggu 2 kali. Harus masjid itu mempersiapkan. Udah mau Ramadan dipersiapkan lomba azan dengan suara speaker, sangkakala kalau bisa. Astagfirullah. Speaker yang itu suruh azan lomba. Baca Quran ada.
nasyid ada, qasidah ada, pidato juga ada, khutbah ada, ceramah ada. Dipersiapkan masjid kita ini jadi pusat. Di sini tempat. Ayo mulai kumpulin dan saya yakin jamaah kalau untuk kebaikan pasti bergerak. Maaf, untuk kebaikan harus kita cepat bergerak dan disiapkan. Dihimpun dana itu dikumpulkan selama setahun. Kenapa? Biar pas Ramadan anak kita lebih banyak di masjid. Anak lebih banyak betah di masjid. Saya pernah salah satu masjid dan banyak masjid-masjid sekarang mulai begitu. Dibuatkan wifi di masjid. Anak-anak main di pinggir itu, main game online itu kan, main handphone tuh. Tapi pada saat sholat, pengurus masjid, ayo masuk. Akhirnya dimatikan wifi-nya pada saat ibadah. Jadi menarik anak, gak apa-apa, kata beliau, gak apa-apa, dikit-dikit kita tarik mereka. Sekarang dia duduk di luar main game, lama-lama kita nanti undang ustaz, ayo saya ajak masuk. Begitu dan seterusnya. Ketika sholat dimatikan, ketika ada acara kajian dimatikan juga. Kenapa? Nanti kalau mereka pakai wifi, mereka mau live, repot, berebut. Maka para jemaah yang mengatakan Allah, kenapa Nabi Musa minta ke Nabi Muhammad, ya Muhammad minta ke dia? Apa kata Nabi Muhammad? Ini istahiyatu Rabbi, saya malu dan dari 50 jadi 5, nah enak kita minta kurangi lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Musa yang minta bukan Nabi Ibrahim? Kan jumpa dengan Ibrahim dalam wujud. Kenapa pada saat jumpa dengan Nabi Musa? Kata ulama hikmahnya, karena Nabi Musa paling banyak mendapatkan perintah untuk kaumnya dan kaumnya tidak sanggup mengerjakannya. Maka beliau berbalik pengalaman ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan kau alami apa yang aku alami oleh umatku dari kaumku. Sehingga aku berusaha benar-benar mengajari mereka, memerintahkan mereka mengerjakan ibadah, mereka enggak mau, mereka enggak bisa. Maka saya berbagi pengalaman agar umatku tidak merasakan kesulitan demikian. Itulah bentuk kasih sayang dari Nabi Musa alaihissalam kepada kita. Itu dan diantara sebagian hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا وحوائج السائلين. يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك